Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Dwi Mariana dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Yang pertama ada demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan. Salah satu negara yang menganut bentuk pemerintahan ini adalah Amerika Serikat. Demokrasi jenis ini merupakan perwakilan rakyat yang menjalankan kekuasaan pengambilan keputusan, namun harus tunduk pada aturan hukum. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur. Ada dua kelompok masyarakat. Agama adalah urusan masing-masing. Mengutamakan kepentingan pribadi dan mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Tokoh-tokoh demokrasi liberal. Yang pertama ada Kapten Raymond Westerling. Ia adalah seorang kapten Belanda yang pernah membuat lembaran hitam di Indonesia. Dua, ada Mr. Dr. Christian Robert Sterrenschmukil. Ia adalah seorang bekas jaksa agung negara Indonesia Timur atau negara bentukan Belanda. Yang kedua ada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi terpimpin ialah kekuasaan presiden, peran partai politik terbatas, peran militer semakin besar, anti kebebasan pers, dan sentralisasi pemerintah pusat. Tokoh-tokohnya ada Insinyur Soekarno, Hasyim Jalal, dan Yap Thiam Hien. Demokrasi Pancasila atau Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam berreligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur, dan kecintaan, berkesinambungan, dan berkepribadian Indonesia. Ciri-cirinya ialah sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dengan berkesinambungan. Adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Semua warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum. Tokoh-tokohnya ialah Baharudin Yusuf Habibie, Abdul Haris Nasution, Amir Mahmud, Soeharto, dan Sumitro Djojo Hadikusumo. Dan yang terakhir ada demokrasi reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi reformasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah, dan kekuasaan oleh rakyat. Ciri-ciri demokrasi reformasi: adanya partai politik yang independen, adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan, dan pemilihan langsung kepala pemerintahan. Tokoh-tokohnya ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amin Rais, dan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.